narasumber kita tentang Pancadharma. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita biarkan, maka akan kita lupakan. Sehingga jangan sampai terjadi orang di luar taman siswa sing nuduh wong taman siswa malah ngerti taman siswa, ning sing ngaku wong taman siswa malah ora dong, malah tidak paham tentang taman siswa. Oleh karena itu kajian-kajian yang seperti ini atau hal apa yang lain yang sama itu UST tetap kita dukung, apakah itu di Fakultas Teknik maupun di luar Fakultas Teknik. Bahkan ada kita mempunyai tapi sampai sekarang memang belum kita kerjasama antara UST dengan UGM Romo, yaitu akan membuka apa namanya, pusat studi. Nah ini kemarin juga jadi masalah, pusat studi ketamasiswaan apa pusat studi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kita itu kadang-kadang belum sampai ke intinya, substansinya, baru hal-hal istilah jadi masalah. Akhirnya mandek ini kadang-kadang saya juga sedih. Wes lah, sekedar istilah itu nanti sambil jalan kan mesti ketemu toh. Saya yakin pasti ketemu. Tapi jangan usah tak sebutkan namanya. Ada tokoh dari GM yang agak rodo keras itu Romo. Akhirnya ini baru mandek, kita jalan stagnan. Tapi kita tidak boleh putus asa, ya. Semua orang itu mempunyai ciri masing-masing, ya. Dan saya yakin tujuannya baik, ya. Berbeda pendapat boleh, ya. Jadi perbedaan itu nggak apa-apa. Oleh karena itu ini nanti juga akan kita tolong nanti Mas Iskandar untuk diingatkan, ya. Pusat studi ini sebenarnya penting. Bahkan saat itu hampir semua guru besar di UGM sangat mendukung. Jadi kembali ke laptop pada hari ini. Oke, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya saja. Selamat untuk melaksanakan sarasyan ini dengan baik. Dan harapan kita, nah ini harapan kita nanti ada hasilnya. Kadang-kadang, tapi tidak di sini ya. Tidak ini. Kadang-kadang kita sudah melaksanakan kegiatan, tapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada follow up-nya. Nah, harapan kami ini jangan hanya sekedar untuk ngomong-ngomong saja, apa istilahnya? Omon-omon. Tapi ada hasil yang konkret. Ya. Ke depan ini supaya apa? Tujuannya baik kok. Supaya taman siswa ini bangkit, lebih maju, berkembang seperti dulu kala, ya, karena dulu taman siswa itu luar biasa. Nah kalau sekarang ya biasa di luar, ya seperti ini kita jalan. Jadi mohon maaf, ini bukan bermaksud merendahkan, bukan, tapi justru kita paham kondisi taman siswa seperti ini, maka perlu bangkit dengan berbagai arah. Maka istilah saya adalah di mana-mana secara paralel, ya. Ideologi, pengetahuan dan lain sebagainya, bahkan sampai tingkatan praktek harus kita secara paralel harus kita hidupkan lagi, kita timbulkan lagi, kita harus semangat lagi. Sebab memang agak ini saya sampaikan saja, tapi ini di luar. Saat saya di organisasi luar, memang taman siswa saya menyampaikan konsep-konsep tentang taman siswa. Tapi saya tidak bisa ngomong, bukan tidak bisa ya, agak
terpojok. Oke, kalau memang taman siswa itu teorinya bagus, Prakteknya ide-idenya bagus. Nih kok sekolah-sekolahnya udah mati ya? Ini tamparan yang luar biasa. Kok orang seperti Goniki ya saya nggak enak ya mau mengucapkan Muhammadiyah itu nggak enak. Ya. Kalau memang ide bagus ini ya di tingkatan praktek kok hampir semuanya nggak ada ya yang lebih baik. Nah, saya ngomong, oh enggak, banyak taman siswa yang masih eksis dan bagus, lebih baik daripada Muhammadiyah. Saya memang bilang gitu. Ya. Memang kadang-kadang jadi orang ngomong taman siswa nih, ya Muhammadiyah itu kadang-kadang kangen. Nah saat itu karena bicara di Muhammadiyah ya, nggak jangan gitu. Ya, masih banyak taman siswa yang masih eksis. Anda aja yang nggak tahu. Gitu. UST yang pertama kali ya. Ya dah. UST ya. Kemudian di Kebumen, oke. Purworejo, oke. Gitu. Raca enggak? Ya. Rancaike, kemudian di Sumatera itu bukan Siantar. Ya. Anda aja yang nggak tahu. Jadi ini memang menjadi tantangan kita karena saat itu juga mudik-mudik ya, mau memasalahkan tentang Bapak pendidikan. apa namanya? Bapak pendidikan. Bapak pendidikan nasional. Nah ini sebenarnya beban bagi kita semua, khususnya orang-orang taman siswa, supaya ini juga bukan kok kita merasa apa ya rendah diri, bukan, kita harus sama. Muhammadiyah, taman siswa, NU, PGRI dan lain sebagainya ini berjuang bersama-sama untuk kemajuan bangsa dan negara. Bapak Ibu, sebagaimana kabar tersebar, berita juga telah beredar, sudah banyak yang mendengar Pak Dekan Teknik ini punya ide gagasan yang besar. Diskusi dengan argumen, menghadirkan peserta dan narasumber yang begitu kompeten, dikemas acaranya secara telaten. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih pada Pak Dekan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan kita berharap outputnya bisa dapat kita laksanakan dengan baik. Yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang menurun. Untuk bicara dalam bahasa waktu ini, dan saya minta waktu cukup panjang 1,5 bulan untuk menyiapkan materi ini. Lalu saya itu karena saya tidak mendapat pendidikan di taman siswa, baik teman beliau dan sampai UST saya belum pernah mengikuti. Dan itu yang menyebabkan saya sulit untuk merasakan dan melakoni tentang Pancasila itu. Oleh karena itu, saya kemudian pada teman-teman sekalian, para senior, saya itu diminta Pak Dekan untuk bicara Pancasila, dan saya tidak tahu apa-apa. Terutama Pancadharma 1947 itu adalah panitia Sarmudina Nusantara. Satu pun saya tidak dapat buku tentang kisah Nusantara. Nah, akhirnya sampai pagi ini hampir ada 80 kiriman teman-teman itu, dan juga ada naskah-naskah pendamping. Bapak Ibu sekalian, itu belum sempat saya baca semua. Yang tadi pagi saya sempatkan membaca, akan saya aturkan pada teman-teman sekalian. Khusus untuk Masito ini tadi, sebetulnya itu adalah Pancadharma ataupun asas taman siswa yang pertama. Lagu itu. Kodrat alam. Saya tadi melihat ke sana kemari, merasa ya. Jadi
Pasitorini itu di bait ketiga atau seluruhnya itu adalah tentang kemerdekaan. Menurut Profesor Persik itu, profesor kita, istri Ki Suratman. Itu diciptakan Ki Hajar Dewantara tahun 40. Dan isinya bagi saya itu luar biasa. Saya mendapatkan Pasitorini bait ketiga di sekolah dasar. Tetapi bukan hanya untuk Palestri, karena apa? Di situ para Palestrinya diganti para maknawi saudara saya. Para maknawi martika iku jamannya ora mung lepase timpang. Lengko aku kuwasa amandir wis sapa iku tememu wenang lan wajido bisa tepuk tangan. Ingat masa lalu.